Baik, selamat malam teman-teman. Ya, kita langsung mulai saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali juara semua di kelas penalaran numerik. Untuk malam hari ini adalah pertemuan ke-8 ya. Nah, di pertemuan ke-8 ini jadwalnya adalah mengerjakan soal TO. Jadi soalnya ada sebanyak 25 dan dia mirip-mirip dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, tadi sudah dikerjakan soal sebanyak 25, sudah ada pembahasan juga dari Kak Ratih. Malam hari ini kita akan membahas soal yang sekiranya masih perlu dibahas lebih dalam lagi. Tadi Kak Nur lihat di grup belum ada pertanyaan. Nah, kalau belum ada pertanyaan, maka seperti biasa Kak Nur akan membahasnya dari nomor satu urut ya ke bawah ya. Nah, tapi mengingat soal kita ada 25, kan kemungkinan tidak akan cukup nih dalam satu kali pertemuan untuk dibahas. Jadi, semisal ada yang pengen ditanyakan oleh chassis juara di nomor tertentu itu silahkan disampaikan aja ya, minta dibahas nomor berapa dulu biar di pertemuan ini bisa dibahas gitu ya. Nah, karena di sini belum ada request nomor, jadi Kak Nur mulai dari nomor satu. Nah, silahkan disiapkan pekerjaan chassis juara tadi, kemudian dicocokkan, kemudian ditanyakan bagian-bagian yang masih bingungnya ya. Oke, mari kita mulai saja penalaran numerik 8. Oke, sudah terlihat ya layarnya ya. Baik, untuk nomor satu, tadi Kak Nur lihat soalnya adalah mengenai soal barisan. Sudah diketahui bahwa dia barisan aritmatika, maka rumus-rumus yang akan kita pakai adalah rumus di barisan aritmatika. Oke, kita ingat dulu ya, untuk barisan aritmatika karena di sini yang diketahui adalah U6 dan U10, maka kita perlu rumus suku ke N barisan aritmatika. Ini barisan aritmatika. Pertama, rumus suku ke N. Dia simbolnya adalah UN, maka UN sama dengan A ditambah N kurangi satu ini dikurung kali B. Nah, namun yang ditanya adalah jumlah 16 suku pertama. Kalau yang ditanya adalah jumlah sekian suku pertama, maka dia itu tanya deret. Nah, sehingga dia mau pakai rumus jumlah suku ke N pertama atau kita tulis sebagai deretnya saja ya. Rumus deretnya itu berarti yang simbolnya SN. Ada dua. Nah, tapi karena nanti kita bakalan dapat A dan B, maka pakai yang rumus ada A dan B-nya saja. Jadi N per 2 dikali sama 2A tambah N min 1 kali B. Nah, dua ini yang akan kita pakai rumusnya. Pertama yang diketahui adalah, aku di sebelah sini aja ya, diketahui bahwa ada U6
itu sama dengan 22. Ini kalau kita tuliskan ke rumus UN ya, berarti N-nya kan 6. Nah, maka A-nya nggak tahu ditulis sebagai A, ditambah 6 kurangi 1 kali B-nya nggak tahu, ini sama dengan 22. Maka kita peroleh A ditambah 5B itu sama dengan 22. Ini disimpan sebagai persamaan satu. Selanjutnya yang diketahui lagi itu adalah U10. Ini sama dengan 34. Sama seperti tadi, masukkan ke rumus UN-nya. Maka ini menjadi A tambah 10 kurangi 1 kali B sama dengan 34. Nah, maka diperoleh A tambah 9B itu sama dengan 34. Ini diperoleh persamaan kedua. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah eliminasi. Eliminasi persamaan satu dan dua. Persamaan satu adalah A tambah 5B sama dengan 22. Persamaan dua adalah A tambah 9B sama dengan 34. Karena A-nya sudah sama, maka kita eliminasi A-nya. Ini dikurangkan, habis-habis 5B kurangi 9B adalah negatif 4B sama dengan 22 kurangi 34 adalah negatif 12. Maka diperoleh B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4. Jadi B-nya sama dengan 3. Setelah dapat B-nya 3, maka kita mau cari A. Substitusi. B sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Kita pilih persamaan satu saja ya. Nah, maka diperoleh A ditambah 5 kali 3 sama dengan 22. Maka diperoleh A sama dengan 22 dikurangi 15. Maka sama dengan 7. Nah, kita udah dapet nih sekarang bahwa B-nya sama dengan 3 dan A-nya itu sama dengan 7. Nah, berbekal ini kita bisa mencari S16. Nah, yang ditanya adalah jumlah 16 suku pertama berarti S16. Maka di sini ya, bawah ini, maka oke, maka jumlah 16 suku pertama pakai rumus SN. Nah, ini rumus SN-nya. Maka S16 sama dengan N-nya 16 dibagi 2 dikali 2 kali A. A-nya adalah 7 ditambah N-nya 16 kurangi 1 kali B-nya adalah 3. Maka diperoleh 16 dibagi 2 adalah 8. Ini dapat 14 ditambah ini 15 kali 3 adalah 45. Nah, maka diperoleh 8 dikali 14 tambah 45 itu 59. Berarti 480 kurangi 8. 472. Nah, maka jawabannya adalah 472. Ada nggak di sini? Ada ya, yaitu yang opsi A. Oke, silakan dicermati dulu chassis juara. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu.
Sudah ada berapa yang bergabung nih? Sudah ada Naifa, Ica, Dharma, Cinta, Amelia, Kelvin, Dava, Shiva, Nova. Sudah banyak ya yang bergabung ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, Kak Nur lanjut dulu ke nomor 2 ya. Tapi kalau masih mengetik pertanyaan, silakan dilanjut saja. Nanti Kak Nur jawab setelah selesai membahas nomor 2, gitu ya. Oke, Dava, boleh, silakan. Oke, kita bahas nomor 2 ya. Nomor 2 ini adalah mengenai diagram Venn. Soalnya bilang dari 32 siswa di suatu kelas, terdapat 23 siswa yang suka bermain game online. 12 siswa suka membuat konten YouTube dan 5 siswa tidak menyukai keduanya. Banyak siswa yang menyukai game online sekaligus membuat konten YouTube adalah berapa orang? Jadi kita buat diagram Venn-nya dulu. Kan untuk semestanya kita buat sebagai kotak ya. Terus di sini kita punya dua himpunan, himpunan satu sama yang satunya lagi kita punya himpunan kedua. Nah, katakanlah di sini total anaknya ada 32. Selanjutnya di sini 23 siswa suka game online. Nah, berarti ini game saja ya. Dia ada sebanyak 23. Selanjutnya, untuk 12 siswa suka membuat konten YouTube. Berarti di sini YouTube ini sebanyak 12 siswa. Nah, 5 siswa itu tidak suka tidak suka keduanya. Berarti di sini ada 5 siswa ya. Nah, tugas kita adalah banyak siswa yang menyukai, kita mau cari banyak siswa yang menyukai game online sekaligus membuat konten YouTube. Berarti yang ada di tengah ini adalah X. Nah, 23 ini di game itu adalah yang termasuk menyukai keduanya. Berarti yang hanya suka game itu kan dikurangi X. Termasuk yang YouTube yang hanya suka YouTube dikurangi X. Nah, ini semua kalau dijumlahkan tuh hasilnya adalah 32. Jadi 32 anak ini akan sama dengan yang hanya suka game, yaitu 23 dikurangi X, ditambah yang suka keduanya, yaitu X, ditambah yang hanya suka YouTube, 12 dikurangi X, dan ditambah yang tidak suka keduanya. Itu sama dengan 32. Nah, tugas kita mau cari si X kan. Maka ini ada negatif X sama X habis. Nah, sekarang kita punya 32 di ruas kiri sama dengan ini kita jumlahkan 23 ditambah 12 itu adalah 35. 35 ditambah sama 5 itu adalah 40. Nah, dikurangi sama X. Nah, X-nya pindah ke ruas kiri jadi positif sama dengan 40 dikurangi 32. Maka diperoleh X-nya sama dengan 8. Jadi jawabannya yang menyukai keduanya adalah sebanyak 8. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu untuk nomor 2. Ya, ada pertanyaan dari Amelia.
Mau tanya nomor 25 masih bingung? Boleh kita bahas nomor 25 ya. Nah, sambil ditunggu nomor 2 ada yang mau bertanya tidak? Nomor 25 itu memanai fungsi ya. Sambil aku lanjut ke nomor 25. Kalau ada yang mau tanya nomor 2 boleh. Oke, di nomor 25 ini soal mengenai fungsi. Jadi diketahui ada fungsi f(x). Dia adalah fungsi pecahan atau fungsi rasional. Fx sama dengan 2x tambah 6 dibagi x kurangi 4. Dan ada fungsi gx, dia juga fungsi rasional karena bentuknya pecahan. Gx sama dengan 2x kurangi 8 dibagi x tambah 3. Nah, yang ditanya adalah maka nilai dari f g x. Artinya apa? Dia tanya hasil pembagian antara fungsi f dibagi dengan fungsi G. Ini, ini X. Ini tuh maknanya apa? Maknanya dia itu sama dengan si fungsi fx dibagi sama fungsi gx. Itu berarti fx dibagi sama gx. Nah, kita tuliskan fungsinya masing-masing. Untuk yang fungsi fx itu adalah 2x ditambah 6 dibagi x kurangi 4. Lalu dibagi lagi sama fungsi gx adalah 2x kurangi 8 dibagi sama x tambah 3. Nah, kalau kita punya pembagian oleh dua bentuk pecahan, kan berarti si pembaginya itu dibalik. Oleh karena itu, untuk yang biru, fungsi f(x) kita tulis sama, tetap 2x ditambah 6 dibagi x dikurangi 4. Nah, sekarang ini operasinya berubah jadi kali. Namun, yang merah itu dibalik menjadi x tambah 3 dibagi 2x kurangi 8. Gitu ya. Nah, kalau yang namanya perkalian bentuk pecahan kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, gitu kan? Oleh karena itu, ini menjadi sama dengan, nah, karena dia udah jadi satu, aku jadikan satu saja ya. Ini 2x ditambah 6, ini x ditambah 3. Lalu di sini ada x kurangi 4, 2x kurangi 8. Nah, kalau kita lihat bentuknya di 2x tambah 6, ini ada angka 2 yang bisa difaktorkan. Jadi, 2x, 2-nya keluar. Nah, dia tinggal x aja. Lalu 6, 2-nya keluar, itu tinggal 3. Ini adalah kebalikan dari kali pelangi. Kalau kita biasanya bakalan punya bentuk kayak gini terus dikali pelangi gitu kan. 2 kali X dapat 2X. Terus 2 kali 3 itu dapat 6. Nah ini kebalikannya namanya difaktorkan gitu ya. Terus yang belakang tetap nggak difaktorkan. Jadi di sini ada X tambah 3. Nah terus dibagi. Ini X kurangi 4 nggak bisa difaktorkan, jadi tetap X kurangi 4.
Selanjutnya yang belakang 2x kurangi 8 itu bisa difaktorkan angka duanya. Jadi seperti yang di atas. 2x duanya keluar, tinggal x saja, negatif 8, duanya keluar atau dibagi 2 itu tinggal 4. Begini. Nah, karena di sini operasinya perkalian semua, maka 2 bisa dibagi dengan 2 habis. Nah, sekarang kita tinggal punya di pembilang, itu bentuknya adalah, ini sama persis kan, x tambah 3 dikali x tambah 3. Nah, bentuk ini bisa dituliskan sebagai x tambah 3 kuadrat. Dibagi dengan yang bawah juga sama persis. X kurangi 4 kali X kurangi 4. Maka bentuk ini bisa dituliskan sebagai X kurangi 4 kuadrat. Nah, selesai. Oh, ini masih dijadikan satu juga. Karena pangkatnya di sini adalah sama kan chassis juara sama-sama pangkat 2. Maka bentuk ini bisa dituliskan sebagai X tambah 3 dibagi X kurangi 4 di kuadrat. Jadi si kuadratnya nih keluar. Nah, maka diperoleh jawaban akhirnya seperti ini. Opsinya adalah yang D. Itu. Baik, silahkan cermati dulu untuk yang nomor 25. Adakah pertanyaan dulu? Jadi ini tuh sebenarnya operasi aljabar yang biasanya kita pakai bilangan bulat, tapi di sini sudah pakai fungsi yang punya variabel X gitu. Oke, ada request nomor lagi nggak nih? Kalau belum ada, kita nanti kembali ke atas lagi urutannya ya. Oke, Amelia ada pertanyaan. Semisalnya, ada pertanyaan F komposisi G, X, atau Y. Itu caranya gimana ya, Kak? Sudah lupa. Oke, jadi kalau F komposisi G itu adalah komposisi fungsi. Jadi aku beri contoh aja ya mengenai komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Seperti yang ditanyakan Amel ini ya. Jadi memang seperti sama, dia sama-sama operasi. Kalau yang kita kerjakan di nomor 25 ini adalah operasi pembagian. Nah, ini operasi pembagian. Sedangkan yang ditanyakan Amel, kalau ada seperti simbol bundar itu, dia adalah operasi komposisi atau bisa kita sebut sebagai fungsi komposisi. Nah, ini aku berikan contoh saja ya. Contoh, memang biasanya ada dua fungsi itu diketahui. Fungsi fx itu sama dengan x ditambah 2 dan fungsi gx, aku kasih pecahan juga deh biar ada ini ya gambaran kalau pecahan ya. X ditambah 1 dibagi X kurangi 1 ini. Nah, selanjutnya tentukan fungsi F komposisi G X. Nah, maka jawabannya adalah F komposisi GX. Ini definisinya apa sih? Artinya fungsi GX masuk ke fungsi F. Maka dituliskannya sebagai gini. Nah, pertama kita masukkan dulu si fungsi GX-nya ini ke dalam kurung ini. Maka diperoleh F. Ini adalah X tambah 1 dibagi X kurangi 1 ini. Nah, si fungsi yang ada di dalam kurung ini, X tambah 1 dibagi X kurangi 1 itu masuk ke fungsi F menggantikan X di F. Gitu, jadi si X-nya ini digantikan dengan X tambah 1 dibagi X kurangi 1 ditambah 2. Karena kan fungsi fx itu ditambah 2 nih. Coba perhatikan.
Ini adalah di sini fx, maka di sini adalah x. Sedangkan di soal kita dia sudah f dalam kurungnya x tambah satu x kurangi satu, maka si x-nya diganti dengan x tambah satu dibagi x kurangi satu. Sebenarnya sampai sini tuh kita sudah melakukan komposisi fungsi. Namun biasanya dia bakalan minta bentuk paling sederhana. Jadi si duanya ini harus dijadikan x kurangi satu juga. Maka cara menjabarkannya adalah yang ini x tambah satu dibagi x kurangi satu ditambah duanya dikali sama X kurangi satu per X kurangi satu. Jadi menyamakan penyebutnya. Nah, sekarang ini ada perkalian dengan kurung kali distributif dikalikan. Maka akan diperoleh, aku lanjut sebelah kanannya ya, X tambah satu per X kurangi satu ditambah dua x dikurangi 2 dibagi X kurangi satu. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka ini bisa kita jadikan satu X kurangi satu. Nah, yang atas dioperasikan. Yang sejenis siapa? X ditambah dua x maka dia menjadi tiga x. Di sini tulis tiga x. Lalu ditambah satu kurangi 2 maka negatif satu ya, ini negatif satu. Nah, jadi bentuk paling sederhananya diperoleh tiga x kurangi satu dibagi x kurangi satu. Ini adalah hasilnya. Itu adalah contoh untuk fungsi komposisi. Dapat duanya itu dari sini Amel. Dapat duanya ini itu dari fungsi fx. Karena fungsi fx-nya kan asalnya adalah x tambah 2. Jadi ketika di sini ada fungsi f dalam kurung x tambah satu per x kurangi satu, x-nya diganti dengan ini x tambah satu per x kurangi satu dan duanya tetap dimasukkan karena fungsi f itu aslinya ada tambah duanya ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu lagi untuk yang ini, yang fungsi komposisi. Oke, sama-sama Amel. Nah, alhamdulillah paham ya yang untuk fungsi komposisi. Oke, ada request lagi dulu Kak? Kalau belum ada, aku lanjutkan dari urutannya ya. Oh iya, boleh silakan di screenshot. Oh, yang nomor 25 ya? Nomor 25 ini, nomor 25. Oke. Nomor 4 ya, berarti. Iya bukan? Atau nomor 3? Oh, nomor 3. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3 soalnya adalah di tempat parkir terdapat 36 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Loh, ini yang dihitung rodanya. Banyak roda seluruhnya adalah 102. Jika tarif parkir untuk mobil adalah 2.000 dan motor adalah 1.000, banyak kendaraan mobil dan sepeda motor berturut-turut. Itu adalah berapa? Ini nggak guna juga ya si tarif parkirnya ya. Oh, dipakai untuk soal nomor 4, jadi dia berhubungan ya. Oke, mari kita membuat permisalan dulu. Kalau soal kayak gini, buat permisalan untuk variabelnya ya. Karena di sini adalah mobil sama sepeda motor, kita misalkan saja, misal
M itu adalah banyak mobil. Nah, terus yang banyaknya sepeda motor adalah S. Itu adalah banyak sepeda motor. Kalimat pertama yang diketahui di tempat parkir ini ada 36 kendaraan. Berarti totalnya adalah si banyaknya mobil ditambah banyak sepeda motor tuh sama dengan 36. Udah dapat persamaan satu ya. Terus, nah ini eh roda seluruhnya adalah 102. Rodanya mobil tuh ada berapa sih? 4 kan? Berarti 4 roda dikali banyaknya mobil ditambah 2 roda dikali banyaknya motor itu sama dengan 102. Ini jadi persamaan 2. Nah, yang persamaan 2 ini boleh kita sederhanakan kedua ruas dibagi sama 2. Ini dibagi 2. Ini biar nggak bingung nama persamaan duanya, aku hapus dulu ya. Nah, ini dibagi 2. Masing-masing 4M dibagi 2 itu tinggal 2M. Lalu 2S dibagi 2 adalah S. Ini sama dengan 102 dibagi 2 itu adalah 6, bukan 61, 51. Nah, ini deh yang kita namai sebagai persamaan 2. Nah, sekarang kita mau cari masing-masing M sama S. Jadi kalau udah punya dua persamaan, mau cari variabel selalu pakai eliminasi substitusi ya. Mau eliminasi, eliminasi juga boleh, substitusi, substitusi juga boleh. Aku eliminasi aja ya. Eliminasi satu dan 2. Karena gedean yang persamaan 2 aku taruh atas. Jadi 2M ditambah S sama dengan 51 sama M ditambah S tuh sama dengan 36. Sudah ada variabel yang koefisiennya sama yaitu si S, maka langsung coret saja habis 2M dikurangi M itu adalah M. 51 kurangi 36 berapa ya? 15. Nah, jadi banyaknya mobil itu ada sebanyak 15. Lalu kita selanjutnya adalah substitusi. Ke sini aja ya. Substitusi M sama dengan 15 ke persamaan satu saja yang angkanya kecil. Persamaan satu kan M tambah S sama dengan 36. Jadi M-nya udah tahu 15 ditambah S sama dengan 36. Sehingga S sama dengan 36 kurangi 15. Jadi ini diperoleh 21. Jadi banyak kendaraan mobil dan sepeda motor berturut-turut adalah 15 dan 21. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu. Ini materi SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi yang menurutku yang paling cepat untuk mengerjakan sih eliminasi substitusi ya. Meskipun kalau chassis juara pernah belajar matriks tuh biasanya diajarin pakai matriks. Cuman kalau biasanya lupa caranya kalau udah lama nggak dipakai. Jadi lebih efisien yang pakai eliminasi substitusi aja. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 3. Tapi ini rangkaian sama nomor 4 sih. Sekalian lanjut nomor 4 ya. Nah, nomor 4. Dengan ilustrasi yang sama, tapi pertanyaannya diganti banyak biaya parkir mobil dan sepeda motor. Tadi kan kita udah dapat banyaknya mobil adalah 15,
W-nya sepeda motor adalah 21. Nah, biayanya untuk mobil 2.000. Ini biaya parkir tahun berapa ya? Parkirnya masih 2.000. Sekarang udah berkali-kali lipat ya. Nah, terus yang sepeda motornya itu masih 1.000. Ini 1.000 berarti tinggal kita kalikan aja. Dapat 30.000. Terus yang sepeda motornya dapat 21.000. Terus ditambah 51. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Tapi kayaknya untuk tahun sekarang udah ada biaya kayak gini ya. Udah berarti kalau Anda sebanyak ini yang parkir udah berapa kali lipat tuh ya dapatnya. Oke. Aku rasa untuk yang nomor 34 lumayan familiar ya, Chassis Juara soalnya. Nah, nanti tinggal diasah saja biar waktu mengerjakan bisa apa ya, memakan waktu yang sedikit saja untuk soal-soal yang sudah familiar seperti ini. Jadi nanti waktunya bisa dipakai yang mungkin di soal lebih susah gitu ya. Baik, belum ada request nomor lagi, jadi kita lanjut ke nomor 5 ya. Kalau mau bertanya, jangan malu-malu ya Casis Jore ya, ditanyakan aja mumpung pas bisa bertanya di sesi Zoom. Oke, atau kalau kecepatan tolong diingatkan ya, minta tolong di scroll power screenshot Kak, itu juga boleh. Nomor 5, tinggi rata-rata 10 pemain sepak bola sebuah klub adalah 162 cm. Jika digabung dengan 5 pemain lagi, maka tinggi rata-rata pemain seluruhnya menjadi 160 cm. Tinggi rata-rata 5 pemain tersebut adalah, nah ini adalah pakai rumus rata-rata gabungan ya. Oke, coba kita ingat-ingat rumus rata-rata gabungan. Nah, X bar gabungan itu sama dengan rata-rata pertama kali banyaknya pertama ditambah rata-rata kedua kali banyaknya kedua dibagi banyaknya kelompok satu tambah kelompok dua. Nah, apa saja yang diketahui? Pertama, ada 10 pemain, rata-ratanya 162. Jadi N satunya itu sama dengan 10 dan rata-rata satunya adalah 162. Selanjutnya, ada 5 pemain lagi. Jadi banyaknya kelompok 2 itu adalah 5. Oke, nah tapi yang diketahui maka tinggi rata-rata seluruhnya berarti X bar gabungan yang diketahui itu adalah 160. Nah, baru deh yang ditanya adalah X bar kedua ini sama dengan berapa. Jadi kita masukkan semua yang diketahui. X bar gabungannya 160 sama dengan X bar satunya 162 dikali sama berapa tuh N satunya? 10 ya. Ini 10. Ditambah X bar kedua yang ditanya dikali banyaknya adalah 5. Dibagi sama 10 tambah 5. Pembaginya 10 tambah 5 kali ke ruas kiri. Jadi 160 dikali 15 sama dengan 162 kali 10, 1620 ditambah 5 kali X bar 2. 160 kali 15 berapa ya? 160 kali 15 tuh berarti 80 kali 30, 2.400. 2.400 kurangi 1620 sama dengan 5 X bar 2.
Ini 2400 kurangi 1620 itu dapatnya adalah 800 yang 20 780. Nah, 780 sama dengan 5 X bar kedua. Jadi X bar kedua sama dengan 780 dibagi 5. Jadi X bar kedua sama dengan berapa ini? 780 bagi 5 tuh 128 berarti 5. 30-nya bagi 5 6. 156. Jadi rata-rata untuk yang X bar kedua atau 5 pemain itu adalah 156. Silakan cermati dulu. Ini kayaknya klubnya untuk U berapa ya? Kalau tingginya segini nih ya, U15 kali ya. Yang tingginya 156, 160 nih. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 5. Ini materinya adalah statistika ya, khususnya di rata-rata. Oke, belum ada pertanyaan. Lanjut ya, nomor 6 ya. Nomor 6. Diketahui dua bilangan cacah mempunyai perbandingan 6:2. Bila selisih kedua bilangan itu adalah 28, maka jumlah kedua bilangan. Nah, kemarin ingat-ingat tuh kalau bilangan cacah itu dimulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa banget ini nilainya adalah dari 0 sampai seterusnya yang positif. Kalau negatif nggak mungkin. Nah, diketahui perbandingannya 6:2. Ini kita misalkan aja ya, dia adalah bilangannya A dan B. Jadi si A banding B itu sama dengan 6 dibandingkan 2. Nah, ada dua cara mengerjakan pakai yang ditanya diketahui itu ya. Jadi yang ditanya kan adalah A tambah B. Nah, itu perbandingannya berarti ditambahkan 6 tambah 2 dibagi yang diketahui kan selisih keduanya ya. Berarti perbandingannya dicari selisihnya 6 kurangi 2 dikali yang diketahui yaitu 28. Itu sama dengan 8 bagi 4 kali 28. Ini bisa dicoret-coretkan. Ini coret tinggal 7. 8 kali 7 adalah 56. Jadi jawabannya adalah yang D. Atau cara 2, ini kan cara 1. Atau kita pakai cara 2 ya. Ini cara 2 sama tadi yang diketahui A banding B sama dengan 6:2. Nah, yang diketahui kan selisihnya berarti ini kalau perbandingan sudah terendah, tapi belum terendah, tapi ya cuma disederhanakan jadi 6:2. Ini kan ada pengalinya suatu bilangan, jadi dia 6X banding 2X. Nah, ternyata kalau 6X dikurangi 2X ini tuh sama dengan 28. Maka di sini diperoleh 4X sama dengan 28. Jadi dapat X-nya adalah 28 dibagi 4 sama dengan 7. Nah, sekarang kita bisa dapat nih 6X itu berapa? 6 kali 7. Nah, dibandingkan sama 2 kali 7. Berarti dapat 42 banding 14. Nah, maka diperoleh, maka jumlahnya
Itu adalah 42 ditambah 14 sama dengan 56. Nah, ketemunya sama-sama 56 gitu. Kayaknya baru ini Kak Nur bahas baru pertemuan kemarin banget ya. Jadi rumusnya ada di situ nih untuk yang cara satu. Kalau yang langsung gitu. Oke, Amelia, ada pertanyaan. Misalnya saya mau nanya soal, tapi pertanyaannya tidak ada di tryout. Boleh tidak? Boleh sebenarnya kalau waktunya nanti masih sisa ya, Amel ya. Kalau misalkan ini belum selesai, coba kita maksimalkan di soal TO aja gitu. Tapi sebenarnya boleh loh kalau waktunya masih sisa, nanti tanya aja gitu ya. Oke, nomor 7. Nah, soal nomor 7, soalnya adalah seorang pengusaha konveksi dalam waktu 6 hari dengan 5 orang penjahit dapat menyelesaikan 150 baju. Apabila pengusaha mendapatkan pesanan 1.000 baju yang harus diselesaikan dalam waktu 40 hari, banyak penjahit yang dibutuhkan. eh ini bentar. Kan 6 hari itu 5 penjahit. Oke. Dalam 40 hari itu butuh berapa? Hmm, oke. Jadi yang ditanya itu adalah banyak penjahitnya ya. Banyak penjahitnya. Terus ini 40 hari. Ini 1.000 baju. Baiklah. Eh, jadi kan kalau dalam 6 hari, ini hari itu adalah 6. Kemudian penjahitnya itu ada sebanyak 5, maka banyak bajunya itu adalah dapat 150. Nah, tapi yang ditanya sekarang itu kalau dia mau dapat 1.000 baju. Nah, tapi selesainya itu dalam waktu 40 hari. Jadi, banyaknya penjahit itu harusnya berapa? Nah, sekarang kita tuh bisa mengerjakan untuk masing-masing dua unsur karena kan perbandingan senilainya sama balik nilainya itu kan biasanya kita kerjakan dalam dua unsur ya. Jadi pertama kita ngerjakan untuk yang unsur hari sama penjahit dulu saja. Nah, di sini untuk yang hari sama penjahit. Semakin banyak harinya itu kan harusnya penjahitnya berkurang ya. Jadi ini tambah, ini berkurang, maka dia balik nilai. Nah, ini balik nilai. Maka diperoleh untuk cari ini dulu ya. Ini adalah A aja. Tak tulis di sini. Ini A. Jadi kita punya A per 5 itu sama dengan, kan udah tak balik satu nih, ini adalah 6 per 40. Jadi A sama dengan 6 per 40 dikali sama 5. Ini dapat coret-coret, ini adalah 8. Sederhanakan ya, ini adalah
3 sama 4. Jadi 3/4. Nah, di sini 3/4. Itu kan 3/4. Ini dapat, bentar, berarti ini 40. Ini 3/4 toh jadinya. Nah, ini 1000. eh nah, ini berarti di sini yang kita cari selanjutnya yang B, gitu. Perbandingannya sekarang kita pakai yang ini. 3/4, 1000 sama 150, sorry. Ini harusnya sama yang atas nih jadinya. Ini masih 150. Nah, nah, ini berarti yang diganti itu kan. Jadi yang pertama diganti ini 40/40. Tapi bajunya masih sama 150. Jadi penjahitnya butuhnya 3/4 doang. Kan nggak mungkin ya. Ini cuman buat ngitung B-nya aja. Nah, sekarang ketika harinya 40. Nah, terus tapi bajunya maunya 1000. Perbandingannya pakai yang X-nya adalah 3/4 sama bajunya 150. Sekarang bajunya 1000 jadi penjahitnya berapa sih B-nya ini ya berarti ya. Jadi kita mau cari B. Nah, B-nya tuh berapa? Kalau bajunya bertambah berarti penjahitnya itu kan bertambah berarti dia senilai. Nah, kalau senilai itu berarti persamaannya satu dibalik, yang lainnya juga dibalik ya. Maka punya B per 3/4 itu sama dengan 1000 per 150. Jadi sekarang kita punya B sama dengan 1000 per 150 dikali sama 3/4. Ini bisa dicoret-coret. Ini coret sama ini. Ini nolnya coret dulu ya. Ini tinggal 5. Terus 100 dibagi sama 4 tuh 25. Terus 25 dibagi sama 5 tuh dapat 5. Jadi penjahitnya itu adalah tetap 5 orang. Gitu ya, sasis juara. Baik. Itu untuk yang nomor 7. Ini memang agak susah karena unsurnya ada 3. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ya. Oke, aku sambil lihat yang nomor 8 dulu. Silahkan dicermati kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, izin mau tanya, Kak. Boleh silahkan Kurniawan. Ini tadi dapat nilai 5 yang sebelum tadi gimana ya, Kak? Yang 5 di bawah 150 Kak, yang B ini. Oke, jadi untuk dapat angka 5 di bawah 150 ya. Ah, Ini kan tadi kita punya 100 per 150 dikali 3/5. Nah, yang nolnya kan aku coret nih atas sama bawah. Berarti kan sini tinggal 15 doang ya. Terus aku sederhanakan sama 3. Jadi 3 bagi 3 kan 1 di sini habis. Lalu 15 bagi 3 tuh tinggal 5 di sini. Gitu. Terus aku lanjutin sekalian ya. 1000 bagi 4 kan, bukan 1000 kan nolnya udah dicoret ya. 100 dibagi 4 kan 25. Jadi 25 bagi 5 sini tinggal 5. Gitu Kurniawan. Apakah terjawab? Oke, sip. Kita lanjut nomor 8 ya. Oh iya, Ica yang kurang paham yang bagian mana nih? Apakah yang sama ditanyakan dengan Kurniawan tadi? Oke, coba aku bahas yang itu ya. Nah, itu kan dioperasi
ininya ya, operasi antara 1000 per 150. Ini aku tulis ulang ya. 1000 per 150 dikali sama 3/4. Jadi aku alurnya itu pertama nyoret si nolnya ini habiskan. Habis itu 3 disederhanakan sama 15. Jadi 3 dibagi sama 3 kan tinggal satu nih. 15 dibagi sama 3 itu adalah 5. Nah, terus sekarang aku mau ngitung 100 dibagi sama 4 tuh 25. Jadi sekarang kita tinggal punya 25 dibagi sama 5 tuh sama dengan 5. Nah gitu Ica. Kalau yang ini apakah sudah memberikan penjelasan lagi? Oke, sama-sama Ica. Mari kita lihat soal nomor 8 ya. Ini sepertinya soal perbandingan lagi. Jadi kalimatnya adalah 2 kali umur Nina ditambah umur ayahnya sekarang adalah 66 tahun. Oke, 2 kali umur Nina ditambah umur ayahnya sekarang 66 tahun. Sedangkan 3 tahun yang lalu selisih umur ayahnya dengan Nina adalah 27 tahun. Jika umur Nina dinyatakan dalam P dan umur ayah dinyatakan dalam Q, maka pernyataan yang benar adalah, loh, bentar, ini dia kan umur Ninanya P, umur ayahnya adalah Q, gitu kan? Ya udah kan Nina pasti lebih muda dari ayahnya kan. Jadi jawabannya yang B, nggak usah dihitung. Itu, gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Karena pasti Ninanya lebih muda daripada si ayahnya. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 9 aja ya. Nah ini sih mungkin kebetulan tipe soalnya aja ya. Jadi langsung bisa dijawab gitu. Biasanya yang ditanya sih ya nggak akan yang kayak gini, kayak gini. Cuman kalau keluar soal kayak gini ya nggak apa-apa sih. Bisa langsung dijawab juga. Langsung yang B. Karena Nina kan pasti lebih muda dari ayahnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9 ya, casis sejarah semua ya. Jika a- jika F, nih F biasanya kan adalah nama fungsi ya. F adalah fungsi kuadrat yang grafiknya itu melalui titik negatif koma negatif 1, negatif 17. Lalu ada titik 0, negatif 9 dan yang satunya adalah titik 1,0. Maka nilai dari F2. Nah, ini kita harus tahu bentuk dari fungsi kuadrat itu bagaimana sih. Jadi bentuk umumnya. Nah, ini lumayan panjang nih nanti ngerjainnya ya, nggak apa-apa ya. Jadi, bentuk umum, atau aku tuliskannya BU ya. Ini BU kepanjangannya bentuk umum, bukan BU-BU yang lain. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Oh, ini aku tambahin keterangannya. Bentuk umum, Fs ini fungsi ya. Fungsi kuadratnya itu adalah Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, karena dia melalui 3 titik, artinya apa sih teman-teman? Jadi si titik-titik ini tuh memenuhi si fungsinya. Nah, untuk Fx itu di fungsi kuadrat itu kan adalah nilai di sumbu Y ya. Jadi Fx-nya itu bisa kita tuliskan sebagai Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kita bakalan mulai satu-satu dari titik pertama. Ini tak namai sebagai titik 1.
titik satu itu adalah negatif satu koma negatif 17, berarti ini X, ini adalah Y. Dimasukkan ke bentuk umumnya. Untuk yang Y-nya diganti negatif 17 sama dengan A-nya kita belum tahu, jadi tetap ditulis A dikali sama X-nya diganti negatif satu. Jadi ini negatif satu kuadrat ditambah sama B, lalu X-nya adalah negatif satu, lalu ditambah sama C. Nah, sekarang kita sederhanakan untuk yang bisa dihitung negatif 17 sama dengan negatif satu kuadrat, berarti kan satu nih, negatif satu kali negatif satu, hati-hati ya biasanya ini pada masih diikutkan negatifnya, ini jadi satu kali A itu adalah A, nah B dikali negatif satu itu adalah negatif B ditambah sama C, ini kita dapat persamaan satu. Nah sekarang kita pindah ke titik kedua, ini berarti X, Y. Nah, untuk di titik kedua, Y-nya adalah negatif 9 sama dengan A dikali X-nya adalah 0. Wah, ini alhamdulillah nih dapat angka yang mudah ya. Ini 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Maka negatif 9 sama dengan 0 kuadrat tuh 0 ya, dikali sama A 0. Ini jadi 0 ditambah B kali 0 adalah 0 ditambah C. Berarti ini C. Maka kita peroleh C-nya sama dengan negatif 9. Nah, terus yang di titik ketiga itu adalah 1,0. Ini adalah X, ini adalah Y. Nah, berarti di titik ketiga, ini 3 ya. Nah, ini Y-nya diganti 0 sama dengan X-nya ganti satu, jadi A kali satu kuadrat ditambah B kali satu ditambah C. Maka kita punya 0 sama dengan satu kuadrat adalah satu, berarti ini A ditambah B ditambah C. Nah, tadi kita kan udah dapet si C-nya negatif 9 ya. Jadi bisa kita substitusikan ke sini, ke masing-masing persamaan satu dan 2. Maka kita punya negatif 17. Ini ding, aku pakai warna hitam aja ya biar jelas ya. Ini berarti negatif 17 sama dengan A dikurangi B. Nah, C-nya diganti negatif 9. Gini toh. Nah, sekarang negatif 9 yang pindah ke ruas kiri. Maka dapat negatif 17 ditambah 9 sama dengan A dikurangi B. Berapa ini? Negatif 17 ditambah 9 tuh berarti dapat negatif 8. Bukan ya? Ini kurangi 7. Iya betul, negatif 8 ya. Ini negatif 8 sama dengan A kurangi B. Nah, ini tadi persamaan satu kan. Nah, sekarang kita substitusi lagi ke persamaan ketiga. Diganti nih C-nya jadi negatif 9. Maka kita punya 0 sama dengan A tambah B kurangi 9. Maka 9-nya pindah ke ruas kiri jadi positif. 9 sama dengan A ditambah B. Ini adalah persamaan ketiga kan tadi. Nah, sekarang kita tinggal punya dua variabel. Ingat tadi, kalau kita punya dua persamaan, ada dua variabel, maka untuk mencari nilai si dua variabel bisa pakai eliminasi substitusi. Jadi, di bawah sini selanjutnya langkahnya adalah agak ke sini ya, yaitu eliminasi persamaan satu dan persamaan 3. Maka eh, kita tulis dari atas aja deh, sama aja A kurangi 8. Kok 8 sih? Sorry. A kurangi B sama dengan negatif 8 sama A ditambah B sama dengan 9. Nah, karena dua-duanya udah sama, kita bebas mau eliminasi yang mana. Eliminasi yang B aja ya. Kalau kita mau menghilangkan yang B, lihat tandanya kan mereka berbeda. Maka di sini adalah ditambah sehingga diperoleh untuk yang A tambah 2A. Loh,
Ini A tambah A itu adalah 2A, ini habis, lalu ini dapatnya adalah 1, maka A-nya adalah setengah. A-nya dapat setengah ya. Coba aku cermati dulu ya untuk yang di pembahasannya. Oke. Nah, oh aku paham nih. Untuk yang di pembahasannya dia ada tipe ya. Di pembahasannya itu malah dia ini -16. Jadi yang betul yang tempat kita ya, karena di sini soalnya kan -17. Jadi di sini benar dapat A-nya adalah setengah, sedangkan di pembahasannya dia tipe yang harusnya -17 itu malah dia tulis sebagai -16, makanya dia bisa dapat A-nya sama dengan 1. Nah, tapi yang benar yang ini ya, A-nya adalah sama dengan setengah. Terus setelah dapat A-nya setengah, kita bisa substitusi, maka substitusi A sama dengan setengah ke bebas persamaan 1 atau 3, ketiga aja ya. Nah, maka diperoleh setengah tambah B itu sama dengan 9, sehingga B-nya sama dengan 9 kurangi, aku jadikan desimal aja biar mudah, 0,5. Maka dia sama dengan 8,5. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, udah dapat A, udah dapat B, udah dapat C. Nah, maka sekarang kita bisa mencari F2. Maka, maka tadi kan fungsi fx-nya itu kan fx sama dengan ax kuadrat. A-nya setengah. Aku tulis 0,5. 0,5 x kuadrat ditambah sama B-nya adalah 8,5 x ditambah C, C-nya ketemu -9. Ini kurangi 9. Jadi kalau mau cari F2 itu adalah 0,5 kali 2 kuadrat ditambah 8,5 kali 2 kurangi 9. 0,5 kali 2 kuadrat itu berarti 4 dibagi 2. Dapatnya 2 ya, berarti ini 2. Terus 8,5 kali 2 itu adalah 17, ditambah 17 dikurangi sama 9. Jadi 19 kurangi 9 hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya harusnya adalah 10. Baik, ini lumayan cukup panjang cara mengerjakannya, jadi silahkan coba dicermati dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya, Casis Juara ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Nomor 10 ini soal statistika ya. Statistika udah mencangkup ada rata-rata, ada modus, ada median. Ini adalah data tunggal meskipun disajikan dalam tabel. Kenapa? Karena
dia tidak punya rentang kelas gitu. Jadi ini tetap data tunggal. Cuman di kelompok satu nih nilainya ada siapa aja gitu. Kan dia ditulisnya satu-satu, tidak direntang. Jadi dia data tunggal. Baik, soalnya adalah diberikan sebuah tabel yang menyajikan nilai bahasa Indonesia tiga kelompok siswa. 5 kali rata-rata kelompok satu jika ditambah 3 kali rata-rata kelompok tiga dengan 6 kali modus kelompok 2 ditambah 9. Oke, modus data kelompok satu adalah berapa? Jadi karena di kelompok satu ada variabel P, goalnya kita adalah mencari si variabel P. Jadi kita mau buat kalimat matematika dari si kalimat kedua, yaitu yang bilang 5 kali rata-rata kelompok satu. Jadi ini dituliskannya adalah 5 kali rata-rata kelompok satu ditambah 3 kali rata-rata kelompok 3 ditambah 3 kali rata-rata kelompok 3 sama dengan 6 kali modus kelompok 2 ini sama dengan ya 6 kali modus kelompok 2 ditambah 9 jadi ini ditambah 9. Nah, kita cari dulu masing-masing untuk yang rata-rata kelompok satu. Aku coba hitung tersendiri di sini ya. Untuk rata-rata kelompok satu, maka dia sama dengan ini 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah P tambah 9 dibagi sama ada berapa ini datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6. Jadi dia sama dengan 3 tambah 5 8 8 tambah 6 14 14 tambah 7 21 tambah 9 30 ya. 30 ditambah P dibagi 6. Nah, ini kita masukkan ke persamaannya. Maka diperoleh 5 dikali 30 tambah P dibagi 6 ditambah 3 kali rata-rata kelompok 3 berarti kita hitung dulu di sini adalah rata-rata kelompok 3 sama dengan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 10 dibagi, ini datanya ada 4 ya. Jadi berapa ini? 5 tambah 6 11 tambah 7 18 tambah 10 28 28 bagi 4 tuh dapat 7 berarti ini dikali sama 7. Kok Kak Nur kayak pernah ngerjain ya? Ini pernah nggak sih di soal yang pertemuan kemarin? Ini 6 dikali sama modus kedua karena modus kelompok 2 yang paling sering muncul adalah nomor 7, berarti ini kali 7 ditambah sama 9. Nah, tinggal kita hitung aja nih chassis juara semua. Maka kita punya, ini masih ada di kiri aja ya, 5 kali 30 tambah P dibagi 6. Ini sama dengan 6 kali 7 tuh 42 ditambah 9. Terus ini 3 kali 7 kan 21 nih. Ke kanan jadi negatif, kurangi 21. Maka ini harus berapa? Kurangi 21. 42 kurangi 21 kan 21. 21 tambah 9, 30 ya. Jadi 30. Nah, sekarang limanya nih yang di ruas kiri kan dia perkalian. Pindah ke kanan jadi pembagian ya. Bagi 5. Terus si 6-nya ini pindah ke kanan jadi kali. Karena di kiri dia kan pembagian. Jadi di kiri kita tinggal punya 30 tambah P. Nah, mana yang bisa dicoret-coret? Ini bisa dicoret nih. Ini sama ini tuh tinggal 6. Jadi 6 kali 6 kan 36 ya. Ini 36. Nah, ini tinggal P aja 30-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi kurangi 30. Maka sama dengan 6. Nah, kita peroleh si P-nya itu adalah 6. Jadi di sini 6. Maka di kelompok satu yang sering muncul itu adalah angka 6. Sehingga jawaban dari pertanyaan modus data kelompok satu tuh berapa ya? Jawabannya itu adalah 6 karena yang sering muncul adalah angka 6. Jadi modus
Kelompok satu adalah 6. Gitu ya. Oke, ini soal nomor 10 mengenai rata-rata. Jadi dia bab statistika. Jadi kalau teman-teman mau belajar soal yang lingkup ini, carinya di soal statistika. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu kah? Kok kayaknya ini pernah ngerjain nih ya? Oke, mungkin beda angkanya doang kali ya. Baiklah, kalau begitu kita lanjut dulu kalau belum ada pertanyaannya. Nomor 11 ya. Nomor 11. Nomor 11 soalnya adalah, bentar, mana nih nomor 11? Eh, nomor 11. Nah ini. Nomor 11. Pada hari Minggu, Dian mengajak adiknya bermain di taman. Dian mendudukkan adiknya di salah satu ayunan yang kosong. Iya deh, ini kayak pernah. Oh, beda angkanya kali ya. Eh, Ntar aku ulangi ya. Pada hari Minggu, Dian mengajak adiknya bermain di taman. Dian mendudukkan adiknya di salah satu ayunan yang kosong. Dia menarik ayunan ke belakang dan mendorongnya ke depan. Panjang busur ayunan pertama adalah 2 meter dan menjadi 80% panjang ayunan sebelumnya. Panjang busur ayunan ketiga adalah, jadi kalau ini sih kita bisa menghitung manual karena yang pertama itu adalah 2 meter, ini U1, selanjutnya U2, dia tinggal 80%-nya saja. Maka bisa dihitung U2 sama dengan 80% dikali 2. Itu sama dengan 80/100 dikali 2. Ini coret-coret. Hmm, Berarti 8 kali 2 16 ya. 16 bagi 10 adalah 1,6. Ini adalah U2. Kenapa aku tulis U2 lagi? 1,6. Nah, yang ditanya adalah ayunan ketiga. Berarti U3-nya. Ini dikali sama 80%. Jadi U3 sama dengan 16/10 kali 80/100. Ini dicoret, dicoret. Mana lagi yang bisa dicoret? Udah nggak ada ya. Berarti ini per 100. 16 kali 8, 80 tambah 48. Jadi 128. Maka diperoleh 1,28. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Itu untuk nomor 11. Oke. Selanjutnya adalah soal nomor selanjutnya adalah soal nomor 12. Ya, soal nomor 12 soalnya adalah, nah, ini tangki sebuah mobil berisi 1/16-nya. Sesudah ditambah 13 liter bensin, tangki tersebut menjadi berisi sepertiganya. Banyaknya bensin yang harus ditambahkan lagi agar tangki itu penuh adalah titik-titik liter. Misal, kita buat permisalan dulu. Misal, X itu sama dengan muatan tangki. Jadi penuh nih. Itu adalah sebanyak X liter.
muatan tangki. Nah, selanjutnya yang diketahui pertama, dia berisi 1/16-nya. Jadi mula-mula si mobil ini berisi 1/16 X. Habis itu dia ditambah 13 liter. Jadi ditambah 13. Nah, ini ternyata dia menjadi 1/3 X. Nah, kita mau cari X-nya. Maka jadikan satu yang punya variabel X. Ingat, kalau kita punya 1/3 sama 1/16, itu kalau penyebutnya yang lebih gede, berarti nilainya lebih kecil. Maka 1/16-nya yang pindah ke ruas kanan. Sehingga kita punya 13 sama dengan 1/3 X kurangi 1/16 X. Nah, ini disamakan penyebutnya 13 sama dengan ini. 3 kali 16 tuh 48. Terus ini dapat 16, ini kurangi 3 X. Maka 13 sama dengan 13/48 X. 13/48-nya pindah ke ruas kiri, maka dibalik diperoleh 13 kali 48/13 sama dengan X. Nah, maka ini coret-coret habis sehingga kita punya X-nya sama dengan 48. Jadi, yang ditanya agar tangkinya terisi penuh lagi, karena sudah terisi 1/3, sudah terisi 1/3 X, maka perlu tambah sisanya adalah 2/3 X. X-nya udah dapat 48 nih. Jadi 2/3 dikali 48. Ini 48 dibagi sama 3 tuh 16. Jadi 2 kali 16 dapatnya adalah 32. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu harus ditambah sebanyak 32 liter. Itu ya, itu untuk nomor 12. Ada yang mau tanya dulu tidak, Casis juara nih? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 13 ya. Ini sepertinya satu narasi untuk beberapa nomor, jadi satu paket nih yang dikerjakan. Oh ya, untuk nomor 13, 14, 15. Untuk 3 nomor. Nomor 13 dulu ya. Oke, nomor 13. Berikut adalah data keadaan cuaca dan status penerbangan maskapai di bandara untuk 100 penerbangan. Nah, totalnya kan ada 100. Dari 100 ini tuh dibagi-bagi penerbangannya berdasarkan keadaannya apakah sedang hujan atau tidak hujan dan juga berdasarkan status penerbangannya apakah tepat waktu atau terlambat. Nah, ternyata pesawat yang dia datang tepat waktu ketika hujan ada 15, yang tepat waktu ketika tidak hujan adalah 65, dan yang terlambat ketika hujan adalah 13, sedangkan terlambat ketika tidak hujan adalah 7. Totalnya semua ini ada 100 penerbangan. Jadi, kalau yang ditanya peluang penerbangan terlambat, jadi semuanya baik ketika hujan maupun tidak hujan, maka diperoleh peluangnya adalah 13 ditambah 7 bagi 100, maka dapat 20/100. Maka ini coret-coret 2/10 itu adalah 0,2. Jadi jawabannya adalah yang B. Aku langsung dulu ya, karena ini soalnya berkaitan.
Nomor 14. Nah, nomor 14 berdasarkan eh, data tersebut, peluang penerbangan tepat waktu meski hujan. Jadi kita lihat berapa banyak pesawat yang dia datang tepat waktu meskipun hujan. Oh, ada 15. Jadi peluangnya ini adalah sama dengan ada 15 pesawat dari 100 pesawat. Maka 0,15. Ini adalah yang B. Nah, selanjutnya rangkaiannya juga yang terakhir nomor 15. Oh, enggak, ternyata cuman buat dua nomor aja. Saya juara, enggak. Jadi nomor 15 beda soal dan. Oh iya ya, bener ya Amelia ya. Kayaknya pantesan kayak pernah ngerjain nomor 10 sampai 24 itu ya, sama. Ya udah, karena ini sama persis Amelia tadi kan ada yang mau ditanyakan ya. Mau tanya apa nih? Boleh nih, masih ada waktu sedikit kira-kira. Iya, pantesan kayak kayak pernah ngerjain, cuman kapan? Kak Nur nggak yakin apakah yang di kelas ini atau yang mana gitu. Ternyata bener yang di kelas ini ya. Oke deh. Yaudah, berarti karena udah dibahas semuanya kemarin ya, berarti ini aja yang mau bertanya boleh silakan. Oh ini ya, pertanyaannya Amel. Sebuah fungsi kuadrat melalui titik puncak 2,0. Jika fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,4 maka persamaannya, oh persamaan fungsi kuadrat. Ini. Baik, kita bahas soal ini ya. Jadi untuk soal fungsi kuadrat itu ada yang namanya menyusun persamaan kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu titik yang dilalui. Jadi rumus persamaan fungsi kuadrat melalui titik puncak XP, YP dan titik X1, Y1 itu adalah Y sama dengan, oh ya, Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, pertama, yang diketahui adalah dia puncaknya 2,0. Jadi di sini pertama diketahui melalui puncak puncak 2,0. Maka ini adalah XP, ini adalah YP. Diperoleh persamaannya itu menjadi Y sama dengan A dikali X kurangi 2 kuadrat ditambah YP-nya 0. Gitu. Udah nih selesai. Habis itu yang kedua dia melalui titik 0,4. Maka di sini dia adalah, aku pindah ke kanan aja ya biar nggak turun-turun. Di sini dia adalah melalui titik 0,4. Nah, berarti ini adalah X1, Y1. Ini kita masukkan ke variabel X dan Y-nya dari sini. Nah,
Nih, Y-nya diganti dengan 4, berarti sini 4 sama dengan A dikali X-nya 0 kurangi 2 kuadrat tambah nolnya kita abaikan saja karena tidak terpakai sehingga 4 sama dengan A dikali negatif 2 kuadrat maka 4 sama dengan A dikali 4 sehingga A sama dengan 4 bagi 4 maka A sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya sama dengan 1. Jadi dari sini kita bisa dapat jadi persamaan fungsi kuadratnya. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A-nya udah dapat 1 nih. 1 dikali X kurangi 2 kuadrat. Atau Y sama dengan X kurangi 2 kuadrat. Sebenarnya sampai sini udah selesai, namun jika pertanyaannya dijabarkan, maka ini harus dijabarkan. Jadi Y sama dengan X kurangi 2 dikali X kurangi 2. Ini dijabarkan kali pelangi dapat X kuadrat kurangi 4X ditambah 4. Nah, inilah jawaban akhirnya. Jadi kalau soalnya pilihan ganda tergantung ya opsinya tuh diberikannya seperti apa gitu. Oke, ini untuk pertanyaannya Amel. Nah, untuk yang ini, pertanyaan ini, soal ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak Casis Jera? Betul Amel, itu kuadrat dari rumusnya. Ya, memang dari rumusnya ketika diketahui melalui titik puncak, itu pasti rumusnya adalah Y sama dengan A kali X kurangi XP kuadrat ditambah YP. Itu rumusnya. Yang ini. Jadi memang harus tahu rumusnya ya. Kalau yang tadi kita melalui 3 titik mah tinggal masukkan ke bentuk umumnya aja. Tapi kalau yang ini memang harus ada rumusnya gitu. Gitu. Oke, sama-sama Amel. Baik, Justice juara semua. Nah, untuk malam hari ini kita sudah membahas beberapa soal yang ternyata soal yang lainnya itu adalah sama. Jadi kemarin sudah kita bahas semua dan ini sudah tambah satu latihan soal pertanyaan dari Amel. Nah, sepertinya untuk malam hari ini kita cukupkan dulu kelas kita ya. Nah, karena ini adalah pertemuan ke-8, berarti sudah pertemuan terakhir. Nah, oleh karena itu, Kak Nur minta maaf ya apabila selama 8 pertemuan ini ada kata-kata yang kurang berkenan ketika Kak Nur membersamai belajarnya Casis Juara semua. Kak Nur juga berterima kasih karena Casis Juara semua itu sangat aktif dalam belajarnya sehingga Kak Nur juga makin bersemangat ya untuk membersamai Casis Juara semua. Nah, semoga dengan berakhirnya kelas ini menambah semangatnya Casis Juara dan besok selamat berjuang, semoga cita-citanya tercapai ya Casis juara semua ya. Semoga dibisakan dan diloloskan di setiap tahapnya sampai berhasil. Nah, baiklah untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Dharma. Iya, amin. Sama-sama Amel. Sama-sama Naifah.